Kalau petani di sini memang tergantung sama air. Daerah petani ini kan terletak di dataran tinggi. Selopamioro itu gersang, jadi tidak hijau. Mengurus tanahnya sangat susah. Kalau terlalu kering, keras. Jadi bisa disiram air terlebih dahulu. Untuk membersihkan pakai air, untuk mengelola pakai air. Tapi ketika air nggak ada ya sudah. Kelurahan Selopamioro merupakan kelurahan terluas di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Terletak di bantaran Sungai Oyo, Selopamioro identik dengan permasalahan kekeringan yang kerap terjadi. Hal ini disebabkan oleh topografi Selopamioro yang kurang menguntungkan. Baik, jadi untuk Selopamioro ini terdiri dari 18 pedukuhan, kemudian ada 112 RT, wilayahnya bergunung-gunung, jadi sekitar 80% itu wilayah Selopamioro adalah wilayah pegunungan atau bukit-bukit. Nah, tentu saja mata pencaharian sehari-hari di warga kami, warga Selopamioro adalah sebagai petani. Tapi petani adalah petani lokal yang ini menggarap warisan dari nenek moyangnya. Bapak Sugeng selaku Lurah Selopamioro turut dibantu oleh jajaran perangkat desa dalam melayani masyarakat desa Selopamioro. Salah satunya adalah Bapak Danang Kumarajati menjabat sebagai Kamituo atau kasih sosial di desa Selopamioro. Selopamioro itu gersang. Ya sebenarnya keluarnya di air. Ketika airnya ada, semuanya hampir akan terselesaikan. Untuk membersihkan pakai air, untuk mengelola pakai air. Tapi ketika air nggak ada ya sudah. Selain permasalahan air yang dihadapi, tanah di desa Selopamioro juga memiliki sifat yang unik. Bapak Wahyudi merupakan salah satu petani di Dusun Naungan 1, Selopamioro. Sifat lemah tanahnya itu sedikit kapur. Kemudian untuk jenis tanah itu mungkin berbeda-beda, satu kawasan, satu daerah itu beda-beda, ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang sedikit putih. Kalau terlalu kering, keras, jadi bisa disiram air terlebih dahulu, jadi memerlukan air untuk pembuatan persiapan lahan itu. Jadi paling enak tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering. Dalam mencari solusi, para petani dibantu oleh tim Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem FTP UGM. Salah satunya adalah Dr. Hanggar yang merupakan dosen dan peneliti ahli dalam bidang hidrologi dan konservasi lahan. Jadi berbicara tentang karakteristik tanah di Selopamioro, ya, kita lihat dulu lokasi perbukitan Selopamioro itu berada ya, atau menjadi bagian dari pegunungan di daerah selatan Pulau Jawa. Jadi topografi di daerah tersebut terdiri dari batuan, formasi Ngelanggeran maupun formasi Wonosari. Ya. Jadi kalau kita melihat karakteristik lahan pada desa Selopamioro, di mana batuan dasar yang keras ya, dengan lapisan tanah permukaan yang tipis. Ya. Hal ini menyulitkan ya, air untuk dapat meresap dan tersimpan dalam tanah. Akibatnya, jika saat musim kemarau, maka di daerah tersebut biasanya mengalami kekurangan air. Kemudian kita berbicara kondisi tanah. Ya. Tanah dominan pada daerah tersebut berupa faksi lempung. Ya. Faksi lempung ini memiliki sifat mengembang saat kondisi basah, kemudian dia pecah-pecah saat kondisi kering. Ya. Sehingga hal ini sangat tidak menguntungkan bagi usaha pertanian, ya, karena dapat merusak akar tanaman, ya, kemudian
ini sangat menyulitkan dalam pengolahan tanah. Melihat kondisi tanah tersebut, Dr. Hanggar bersama tim melakukan riset untuk mengkondisikan tanah supaya dapat dimanfaatkan lagi oleh warga untuk bertani. Selain fokus pada tanah, FTP UGM dan tim juga fokus dalam mencari solusi atas kekeringan yang terjadi di Desa Selopamioro. Jadi Fakultas Teknologi Pertanian ya, telah mengembangkan riset ya, untuk memperkenalkan teknologi pemanenan air di lahan pertanian ya, yang bisa berasal dari air hujan maupun aliran permukaan ya, yang ditangkap, yang biasa kita kenal sebagai embung mini ya, atau rorak ya, itu upaya yang pertama. Kemudian kita juga melakukan riset ya, yang kedua adalah dengan sistem irigasi hemat air ya, tentunya yang mudah dan murah untuk diterapkan di lahan pertanian. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin memperbaiki kondisi tanah yang ada di lokasi tersebut, yaitu kandungan hara tanah dapat kita tingkatkan dengan penggunaan limbah padat atau cair ya, dari biogas kotoran sapi atau ternak yang ada di daerah tersebut. Ya, sehingga ketiga teknologi ini kami semua harapkan dapat digunakan sebagai adaptasi pertanian ya, di Selopamioro terhadap kondisi tanah yang marginal tersebut. Begitu. Keberhasilan dari pengadaan RORA bagi para petani terbukti dari peningkatan hasil produksi pertanian. UGM 2015-14 ya, itu masuk di tempat kritis kami di Bukit Dermo. Itu mengembangkan semuanya seperti kayak sumur bor, embung itu hampir sekitar 200-an embung. Kita kalau musim kemarau ya bawang merah, dan bawang merah perlu banyak air, nah, sehingga mereka harus menampung air di embung itu. Selain pengembangan di bidang konservasi dan restorasi tanah, FTP UGM juga mengadakan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan ibu-ibu KWT dan pemuda desa. Salah satu penerima manfaat adalah Ibu Epi, yang tergabung dalam kelompok wanita tani di Selopamioro. Ini kalau kami sering menyebutnya RPP. RPP ini singkatan dari Rumah Produksi Pangan Selopamioro. Jadi ibu-ibu di sini yang punya produk ataupun yang mau membuat produk di sini boleh datang ke sini. Nanti boleh dititipkan di sini untuk dijual bareng-bareng seperti itu. Oh, kalau bantuan dari UGM itu banyak sekali, nggih. Salah satunya alat, semua alat seperti oven, freezer, alat untuk pembuatan mie, pengering, rumah pengering, bahkan dapur yang tempat kita sekarang ini juga semua bantuannya dari UGM. Rata-rata ibu-ibu di sini memang hanya ibu rumah tangga, jadi kemarin itu juga jadi kayak, oh ini tuh langkah baik nih buat kita daripada cuman dudukkan di rumah, ayo bareng-bareng bikin sesuatu yang bisa menghasilkan. Dulu itu kita belum punya tempat, jadi buatnya itu sendiri-sendiri di rumah. Nah, akhirnya ini sama Prof Lili, Pak Joko, Bu Asi dan teman-temannya, akhirnya buatlah RPP ini dan diresmikan tahun 2021. Nah, mulai dari RPP itu kita mulai ngembangkan yang awal itu tepung moka. Kita mau buat mie. Kalau yang dulunya saya ibu rumah tangga cuman mengharap THR dari gaji suami, sekarang alhamdulillah karena lebaran itu pesanan banyak, akhirnya penghasilan juga makin bertambah seperti itu. Jadi manfaatnya sangat besar kalau untuk saya pribadi. Selain itu, FTP UGM juga turut mengikut sertakan mitra-mitranya dalam upaya membangun fasilitas dan mentransformasi sumber daya manusia di Selopamioro. 1-2 orang sih, misalnya dari satu kecamatan ke sini. Kampung KB kami juga bagus dibandingin di sana. Pertanian kami dari Purworejo ke Naungan bawang. Kemudian KWT kami bagus ke Silok 2. Kemudian Gejok Lesong kami bagus ke Silok 2 juga.
kemudian Pak Darwis dari Bambang Lipuro, kita malah ke sana ngasih tahu gimana caranya buat perdes dan perkalnya, perlurnya, karena mereka belum punya perdes, so kita sudah rigid. Kemudian mereka aktif di kesenian, aktif di sukarelawan, relawan ya. Kemudian mereka aktif di ekonomi. Dari awalnya Bukit Termo memang mau merubah mindset itu gundukan tanah yang sepi dan tidak tergarap, sebelum-sebelumnya tergarap menjadi tempat yang ramai, bersih. Kemudian bagaimana juga bisa mendatangkan tamu. Jadi kita tidak bingung kalau ada tamu ya ke sana. Selama 7 tahun Selo Pamioro berbenah, dimulai dari sumber daya manusianya, mendapatkan berbagai jenis pelatihan untuk meningkatkan kualitas diri agar dapat berkontribusi lebih untuk Selo Pamioro. Harapan saya ke depan khususnya agar semoga ibu-ibu di sini makin semangat untuk mengembangkan RPP yang udah disediakan oleh pihak UGM. Semoga ini juga ke depannya makin maju agar perekonomian kita juga di sini makin maju juga. Selo Pamioro itu bagaikan perawan cantik yang siap diperisti siapapun, tetapi kurang promosi. Itu sehingga kami hanya perawan cantik saja, tidak bisa kemana-mana, tidak ada yang meminang. Mudah-mudahan ada investasi juga, mudah-mudahan kedepannya yang bisa mendongkrak jadi faktor ekonomi Selo Pamioro kedepannya. Dari luar terlihat seperti ulat yang sedang beristirahat, namun sebenarnya di dalamnya terjadi proses transformasi. Begitu juga dengan Desa Selo Pamioro yang selama 7 tahun sudah bertransformasi. Kini siap menjadi kupu-kupu nan cantik yang siap menggapai pencapaian-pencapaian tertingginya.